Pertama-tama saya ucapkan minta maaf terlebih dahulu karena rekaman ini suaranya tidak begitu bagus karena saya merekam di luar ruangan dan pada saat ini hujan deras. Akhir-akhir ini hujan deras mengguyur seluruh Indonesia, terutama saya di Kalimantan Barat. Jadi kita juga bersimpati pada teman-teman, keluarga, saudara kita, saudara sebangsa kita yang mendapat bencana banjir, hujan akhir-akhir ini. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan membahas tentang kecanduan, berbagai kecanduan, terutama kecanduan judi, dan dari aspek psikologinya dan bagaimana kita menanggulangi kecanduan ini dan menemukan obat secara alami, secara psikologi, secara pribadi, sembuh total dari semua jenis kecanduan tersebut, baik kecanduan judi, obat-obat terlarang, kecanduan game, dan banyak kecanduan lain lagi. Jadi semua itu termasuk dalam kategori kecanduan, sesuatu yang mengikat seseorang, membuat seseorang kehilangan akal sehat, terlalu berkonsentrasi pada hal tersebut, tidak dapat lepas dari hal tersebut, disebut kecanduan. Kecanduan adalah penyakit psikologi, penyakit yang timbul dari pencarian akan sebuah minat, pencarian akan sebuah kenikmatan, kebahagiaan, pencarian akan sesuatu yang hilang dari jiwa kita, namun menjadi negatif karena merusak hidup kita secara keseluruhan dan berpengaruh buruk pada pikiran, jiwa, dan fisik kita. Jadi perlu saya jelaskan, hormon dopamin disebut juga hormon pengendali emosi. Jika dilepaskan secara tepat, dapat meningkatkan suasana hati sehingga seseorang merasa senang, bahagia, dan antusias. Jadi, hormon dopamin ini berhubungan erat dengan kecanduan. Karena hormon dopamin inilah yang menyebabkan kecanduan jika dilepaskan secara tidak wajar, apa itu secara alami maupun dengan stimulan obat-obatan yang kita sebut dengan narkoba atau sejenisnya. Jadi hormon dopamin ini perlu disadari bahwa hormon dopamin ini berada di dalam pikiran otak kita. Jadi jika kita melepaskannya, kita akan merasakan suasana hati yang bahagia, senang, dan antusias. Dari situlah kecanduan itu dimulai. Kecanduan itu dimulai dengan ketertarikan kita pada suatu hal yang menyebabkan hormon dopamin meluap di dalam otak pikiran kita. Jadi hormon dopamin ini bisa dikatakan adalah cikal bakal dari semua kecanduan, ataupun cikal bakal dari semua obat-obatan terlarang. Tapi ini alami, diciptakan Tuhan dalam fisik kita, pikiran, otak kita. Dan perlu disadari juga bahwa sifat kecanduan ini adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang ada sejak manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu, kecanduan lebih banyak menyebabkan kerugian bagi manusia secara pribadi maupun secara masyarakat, secara sosial masyarakat.
Oleh sebab itu, kecanduan dapat ditanggulangi dengan mengendalikan hormon dopamin. Ini kembali kepada pengendalian diri kita pada diri kita sendiri. Dalam hal ini kita mengendalikan diri agar tidak melebihi apa yang harus kita serap dalam otak kita. Sebagai contoh, kita senang bermain bola. Itu hal yang wajar. Namun jika setiap waktu kita habiskan hanya untuk bermain bola, menonton bola, dan hal-hal berhubungan dengan bola, sepak bola misalnya ya, itu akan sangat merugikan. Jadi, namun ketika kita bermain bola, melihat bola, atau hal-hal berhubungan sepak bola, kita merasa bahagia, antusias, dan termotivasi. Hormon dopamin kita bekerja di dalam otak kita ketika kita melihat atau mengalami hal yang kita sukai, kita minat kita. Bagaimana cara menanggulanginya? Satu, kita harus sadar diri bahwa hidup ini tidak hanya untuk kesenangan. Kita harus mengerti bahwa ada suka duka dalam hidup, ada yang harus kita jalani dalam dunia nyata ini. Misalnya, kita harus bekerja, harus capek untuk menghasilkan duit untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi, bila kita dapat mengontrol itu, dalam hal ini kita dapat sadar diri, dapat berpikir jernih bahwa kita tidak hidup hanya untuk bersenang-senang. Ada tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam hidup kita. Maka kita akan tidak mudah untuk kecanduan pada hal apapun itu. Kita tidak boleh untuk terus berpikir hidup dalam zona aman. Apa itu zona aman? Zona di mana kondisi, di mana wilayah, di mana kita merasa nyaman, tentram, tidak ada beban, tidak bisa. Kita harus mengambil resiko, karena hidup ini penuh resiko. Apa itu mengambil resiko? Ya, kita harus menjauhi hal yang membuat kita nyaman, namun membuat kita kecanduan. Saat Anda minum minuman beralkohol, pikiran Anda nyaman, lepas, namun itu merusak kesehatan Anda. Ada nilai, ada yang lebih mahal yang harus Anda bayar dari itu. Selanjutnya, kita lebih spesifik. Tadi seperti saya katakan bahwa saya akan membahas lebih spesifik pada kecanduan judi. Kecanduan judi ini sangat berbahaya. Kenapa? Jika Anda kecanduan alkohol, Anda minum, Anda mabuk, akhirnya Anda tidur karena Anda tidak mampu minum lagi. Karena fisik Anda tidak mampu menahan alkohol lagi. Namun judi, ketika Anda berjudi, Anda kalah, duit Anda habis, Anda dapat berbuat apa aja? Merampok, menjual, mencuri, dan hal-hal negatif apapun itu. Namun, tanpa Anda sadari, apa yang Anda lakukan itu hanya emosi sesaat. Karena Anda terpancing emosi, Anda kalah, Anda ingin mengembalikan atau memenangkan kembali uang Anda yang kalah, Anda terpancing oleh emosi. Saat itu Anda bertindak nekat. Anda ingin fight, saya dapat atau saya kalah atau gimana lah. Lalu Anda berpikir ini adalah fight terakhir saya. Kalau kalah lagi saya tidak mau main lagi. Tapi tidak bisa. Intinya itu hanya permainan pikiran Anda. Anda berpikir, oh saya kalah hari ini, saya stop dah, saya tidak mau berjudi lagi. Akhirnya tetap berjudi. Jadi tidak ada fact di situ. Itu hanya emosi sesaat yang bodoh. Lebih dalam lagi, setiap orang yang berjudi tahu bahwa berjudi itu persentase kekalahannya lebih besar, sangat besar dibanding dengan kemenangannya. Namun, berapa orang berjudi? Satu, ada sifat serakah dalam setiap manusia. Serakah untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih sesuatu dengan cepat, dengan mudah. Maka orang memilih cara berjudi.
sebagian orang memilih cara berjudi. Lalu yang kedua, ada orang-orang yang menikmati judi, menikmati saat bermain judi, seperti ya misalkan bisa diibaratkan orang yang bermain game lah, atau game online atau game apapun itu. Orang kecanduan, orang suka, orang menikmati, biarpun itu membuang waktu, membuang biaya, harta benda, orang menikmati itu. Nah, jadi dapat dikatakan kecanduan-kecanduan itu memang ada minat. Intinya mereka memiliki minat pada awalnya. Jadi lebih jauh lagi dijelaskan bahwa setiap kecanduan itu, dan terutama kecanduan judi, itu didasari dengan minat. Setiap orang yang berjudi tahu bahwa kekalahan adalah hasil akhir. Namun mereka tetap berjudi, apapun konsekuensinya. Anda jangan berpikir kemenangan hari ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan hari ini adalah penyebab kekalahan di hari kemudian, membuat Anda kalah lebih banyak. Misalnya Anda main nomor togel, Anda pasang nomor, Anda kena hari ini. Anda merasa, wah ini gampang dapatnya, karena wah saya ada 2.000 bisa dari berasa ratusan ribu atau gimana. Tapi Anda akan berjudi lagi. Selanjutnya Anda akan pasang. Jadi setelah Anda pasang lagi, ujungnya pasti kalah. Saya jamin itu. Anda pasang terus, berjudi terus, togel. Ini kita membahas togel. Anda akhirnya kalah. Andai kata pada saat pertama Anda pasang 2.000 itu, misalkan 2.000, Anda kalah, tidak kena, Anda pasti berpikir, wah susah ini hal yang nggak bisa diharapin. Udahlah, nggak usah main beginian, habis-habisin duit. Anda selamat. Anda betul-betul selamat. Disinilah kita melihat bahwa kemenangan pertama itu sangat berpengaruh pada kekalahan selanjutnya dalam hal berjudi atau kecanduan judi. Kecanduan lainnya. Pertama, kita harus mengontrol pikiran kita. Pertama, mengontrol pikiran bagaimana caranya. Ini tip yang sangat sederhana dan sudah terbukti. Saya buktikan sendiri itu. Setiap pagi saat Anda bangun, kuatkan hati Anda dan katakan pada diri Anda sendiri untuk tidak berjudi lagi, menghindari judi lagi. Katakan dengan tegas, penuh keyakinan, penuh motivasi, saya tidak akan berjudi lagi, saya akan menghilangkan judi. Begitu pula dengan kecanduan lainnya. Saya tidak akan memakai narkoba lagi, saya tidak akan ini lagi, saya tidak akan itu lagi, tidak akan kecanduan game lagi, dan lain-lainnya. Kedua, hindari orang-orang, jauhi orang-orang sejauh mungkin. Orang-orang yang menyebabkan Anda kecanduan, bisa teman-teman judi Anda, teman-teman narkoba Anda, atau teman-teman mabuk-mabuk Anda. Jauh mereka, hilangkan mereka dalam pikiran Anda. Ketiga, setiap pagi tidur malam berdoalah, karena Tuhan adalah sandaran kita semua, apapun agama itu. Dalam doa Anda utarakan dengan segenap hati bahwa Anda ingin berubah, Anda ingin lebih baik, Anda ingin mencapai tujuan cita-cita Anda. Selanjutnya, tip keempat, dengarkan video ini setiap tidur Anda. Masukkan dalam hati dan pikiran Anda untuk menghilangkan semua kecanduan Anda. Tips kelima, selalulah cari minat lain untuk menghilangkan kecanduan Anda.
minat Anda berjudi, Anda suka berjudi, hobi Anda berjudi, cari minat Anda yang lain, yang lebih positif. Misalnya, nah, seperti contoh ini ya. Atau misalnya Anda punya minat lain seperti bermusik, dapat bermain musik sebagai pelampiasan dari dopamin Anda, keinginan kebahagiaan Anda, agar dopamin Anda terlepas di dalam pikiran Anda dapat bermusik, musik dengan positif tanpa kecanduan. Misalnya Anda hobi dalam bersepak bola, Anda dapat bermain bola, tapi dengan porsi yang seimbang. Jadi jangan sampai Anda lepas dari satu kecanduan dan kecanduan hal lainnya lagi. Misalnya Anda ingin melepaskan judi, Anda minum. Ya, minum minuman beralkohol itu tidak baik buat kesehatan. Dan itu negatif. Anda harus berpikir dengan logik. Berpikir dengan logika Anda, wah ini tidak baik. Cari lagi minat yang lain. Saya suka main sepak bola. Nah, Anda bermain bola, Anda menonton bola. Tapi dengan porsi bahwa itu tidak membuat Anda kecanduan lebih dalam. Anda misalnya kecanduan lebih dalam yang saya jelaskan ya. Anda bermain bola, Anda tidak mau kerja, setiap hari menang bola kiri kanan main bola, itu negatif. Atau Anda suka nonton bola, tapi lebih seru lagi saya judi bola, masang bola, ya sama aja. Ujung-ujungnya ya kecanduan yang negatif. Bermainlah pada waktu senggang dan kendalikan jiwa Anda, pikiran Anda, diri Anda untuk memprioritaskan hal yang lebih positif. Anda harus menafkahi keluarga, itu hal positif. Jadi Anda harus konsekuen untuk pada tujuan utama dalam hidup Anda, menafkahi keluarga Anda. Di waktu senggang Anda bermain bola atau bermain musik, itu hal yang wajar. Atau pada saat pulang kerja atau bagaimana untuk menghilangkan antusiasme Anda pada hal-hal negatif, Anda bermain misalnya menonton pertandingan sepak bola, tayangan ulang sepak bola, atau di hari Minggu Anda bermain bola dengan teman-teman, atau saat pulang kerja Anda bermain gitar, bila minat Anda pada musik, dengan musik atau dengan hal lain-lainnya. Jadi penjelasannya cukup sederhana. Jalankan dengan baik, konsekuen, prinsip Anda harus kuat, Anda pasti lepas dari semua kecanduan itu. Obat-obatan, mungkin Anda bilang susah, saya keluar kecanduan. Anda dapat lepas dari itu. Saya jamin. Dengan apa? Dengan diri Anda. Karena masalahnya di dalam diri Anda. Perlu tekad yang sangat kuat pada diri Anda untuk melepaskan semua itu. Sampai jumpa. Malam ini kita membahas kecanduan, terutama kecanduan judi. Dan kita akan membahas hal-hal lainnya di lain kesempatan. Terima kasih. Tolong subscribe, like, dan share. Kita bersama membantu teman-teman kita yang kecanduan. Kita memberikan informasi yang baik, bukan hoax atau hal-hal yang menjatuhkan pihak-pihak lain, tapi info yang positif. Terima kasih.